Ayah, kakak Nadia nggak tahu malu. Apa bakal mempengaruhi pernikahanku? Ibu tiri dan adik tiri memanfaatkan situasi buat memfitnahku. Mereka menindasku, menggugurkan anakku, menjualku ke gunung, membuat hidupku tersiksa. Setelah terlahir kembali di kehidupan ini, aku kabur dari keluarga kurang, membesarkan anakku dengan lancar. Jadi ini grup Fuma. Katanya emosi CEO mereka buruk banget, tapi gajinya tinggi. Semangat, wawancara pasti berhasil. Ibu semangat. Aku menyayangimu. Benny memang anak baik. Kau tunggu ibu di sini. Ibu bakal segera kembali. Baik. Pergilah. Akhirnya sudah sendirian. Kali ini aku bakal kaya. Halo, nak. Hari ini kau harus ikut kencan buta dan kalau bisa langsung menikah. Jangan banyak bicara. Meneruskan keturunan itu prioritasmu. Sekarang, aku ingin banget punya seorang cucu yang langsung masuk ke pelukanku dan memanggilku. Kakek. Kakek. Apa-apaan itu? Anak ini kenapa mirip banget sama Leon saat kecil? Apakah ini cucu yang Leon berikan padaku? Kakek, ada orang jahat yang mau menangkap Benny. Dia pasti menculik. Kau salah orang. Ini salah paham. Salah paham. Hajar dia. Berhenti. Terima kasih, kakek. Kakek hebat banget. Orang jahatnya langsung kabur. Tentu saja. Kenapa begitu mendengar kau memanggilku kakek, aku langsung merasa lega ya? Kau ini betapa bahagianya kalau kau memang beneran cucuku. Kau tunggu ibumu di sini ya. Kakek ada urusan. Aku pergi dulu. Di sini aman. Kakek, sampai jumpa. Jaga anak ini. Proposal yang kayak gini masih berani dikeluarkan. Sungguh berani banget. Kerjakan ulang. Leon, emosimu sekarang makin lama makin kasar. Aku nggak berdaya. Ayah, aku insomnia selama 8 tahun. Melampiaskan emosiku bisa meredakan tekanan mentalku. Nah, aku punya kabar bagus. Tadi di bawah kantor, aku melihat seorang anak yang mirip banget sama kau saat kecil. Apakah mungkin dia itu cucuku? Ayah, apa kau makan jamur beracun? Perlukah aku panggil ambulans? Dasar kau ini. Kau yang makan jamur beracun. Ayah, aku tahu kau mau gendong cucu. Tapi sekarang aku beneran gak tertarik. Tunggu aku sembuhkan insomniaku dulu. Gimana? Sudah 8 tahun dan sudah banyak ahli yang mengobatinya. Mana mungkin bisa sembuh semudah itu? Aneh. Kenapa aku merasa dia familiar banget? Kayaknya pernah... Bangunlah. Apa kau pura-pura mati? Aku nggak punya uang buat kau. Perusahaan sebesar ini? Apakah di sini ada kamera pengawas? Ada yang mau memerasku? Ini... Hentikan. Kalian
Tanda-tanda vitalnya normal. Pak Leon memang sudah tertidur. Sudah tertidur. Sudah 8 tahun. 8 tahun dia insomnia. Aku sudah mencari tim medis yang terbaik juga tidak bisa menyembuhkannya. Benar. Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan padanya? Aku kayaknya nggak melakukan apa-apa. Apapun yang kau lakukan padanya, anak ini akhirnya sudah tertidur. Dia sudah berjanji padaku, asalkan insomnianya sembuh, maka bakal memberikan keturunan pada keluarga. Nona, aku bawa kau ke suatu tempat. Ayo, ikut aku. Ayo. Pak, buat apa Anda bawa aku kemari? Nona, kau mau suami nggak? Transfer diterima 1 miliar. Transfer diterima 1 miliar. 1 miliar? Ini terlalu banyak. Pak, aku nggak bisa terima. Ini nggak banyak. Ini mas kawin dari kami. diterima Kau terima saja. Anggap saja ini niat baik kami ya. 1 miliar. Transfer diterima. Jangan ditekan lagi. Aku baru saja bertemu Pak Leon. Gimana kalau kita tunggu Pak Leon bangun dan tanya pendapatnya? Benar juga. Sekarang anak muda bergaul, uang bukan yang paling penting. Yang terpenting itu tetap harus ada mobil dan rumah kan? Mobil mewah edisi terbatas, villa di pantai, termasuk ada rumah dan mobil kan? Ini terlalu berlebihan. Bukan itu maksudku. Aku paham. Ibunya anak ini meninggal di usia muda. Aku bisa berenang. Kalau jatuh ke dalam air, minta dia menolongmu dulu. Pak, Anda salah paham. Aku merasa hubunganku sama Pak Leon masih belum ada dasar. Dasar hubungan? Iya, itu lebih nggak perlu khawatir lagi. Aku paling paham sifat anak ini. Dia punya otot perut. Coba kau lihat. Lihatlah, dasar hubungan kalian pasti bakal kokoh. Ayo, kau rabalah. Tenang saja, mereka nggak melihat. Pak, dasar yang aku bilang bukan dasar yang ini. Lagi pula, aku juga punya seorang anak. Gimana kalau Anda pertimbangkan orang lain saja? Pertimbangkan apanya? Kau itu penyelamat anak ini. Kalau masalah anakmu, lebih nggak perlu dipertimbangkan lagi. Aku sudah minta orang membawa anakmu kemari. Oh, tapi aku bilang dulu, aku cuma mengakui kau sebagai menantuku. Aku nggak akui anak itu. Kalau cucuku, itu harus dari anakku. Ibu, kakek juga ada di sini. Benny? Iya, kakek ada di sini. Ibu, setiap kali aku memanggil kakek, dia bahkan menjawab dengan semangat. Bahkan memanggilku sebagai cucunya. Apakah dia lagi memanfaatkan aku? Itu karena kakek menyukaimu. Oh, aku juga menyukai kakek ini. Pak, tadi aku sudah dengar dari Benny. Terima kasih sudah menolong Benny. Ini bukan apa-apa. Kalau mau berterima kasih, lebih baik wujudkan keinginanku. Mendaftar nikah sama dia. Pak, beneran gak perlu tanya pendapatnya. Setelah anak ini bangun, maka semua sudah telat. Pak, apakah ini sesuai aturan? Tenang saja. Aku ayahnya. Mana mungkin aku menjebaknya. Baik, menantuku. Lebih mesra. Lihat kamera. 3, 2, 1. Selesai. Dasar bocah.
Tetap saja aku yang bantu kau urus. Aku tiba-tiba nikah gitu saja. Rasanya kayak bermimpi. Benny, sekarang aku beneran kakekmu. Bisakah kau panggil kakek lagi? Kakek. Inilah perasaannya. Benny, hari ini kakek lagi senang banget. Ini amplop merah buat Benny. Anggap saja hadiah. Kenapa? Kenapa kau nggak mau? Benny suka kakek, ingin menghibur kakek. Kalau aku menerima uang, rasanya sudah berbeda. Ini pasti cucu kandungku. Benny, bisakah kau memberiku selai rambutmu? Sudah berapa lama aku tertidur? Di mana ini? Siapa yang bisa jelaskan padaku ada apa ini? Bukankah kau sudah bisa tidur? Aku sudah tertidur. Kau membantuku mendaftar nikah. Dan bahkan foto pernikahan. Fotonya bagus kan? Kau memang ayah kandungku. Sudahlah. Aku mau bicara berdua. Sama istriku. Benny, kakek bawa kau main gimana? Baik. Cepat banget kaburnya. Nona Nadia kenapa menghindar? Kau sudah menjadi istriku. Pak Leon, aku bukan sengaja mau memanfaatkan kondisimu, tapi ayahmu sudah menolong Benny. Makanya aku... Tapi kalau Anda nggak mau, aku bisa cerai kapan saja. Aku sudah insomnia selama 8 tahun. Gak sengaja bertemu dia. Aku malah sudah tertidur. Bahkan melakukan itu sama dia di dalam mimpi. Sebenarnya siapa dia? Pernahkah aku bertemu dia? Pak Leon, Anda mau apa? Nona Nadia, di dalam masa tenang 30 hari, kau masih menjadi istriku. Kau boleh pakai uangku. Tapi jangan sampai ada niat yang keterlaluan. Sudah paham? Iya. Kenapa dia bisa menyembuhkan insomnia aku? Sebenarnya, apa hubungan kita? Aku mau memakai 30 hari ini buat memeriksa dengan jelas. Pak Leon, Di mana Nyonya? Sudah diatur kan? Nyonya menjawab telepon dan langsung membawa Benny pergi. Kayaknya ada yang sakit. Kulihat dia terburu-buru. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku mau tes DNA. Ayah, bukankah kau bilang kau sakit sampai parah banget dan minta aku dan Benny segera pulang menemuimu? Kau menipuku. Kalau nggak bilang gitu, apa kau bakal pulang? Sudah bertahun-tahun nggak jumpa. Ayo duduk. Selama bertahun-tahun ini, aku juga tahu kau hidup menderita di luar. Kau sudah tersakiti. Aku juga sudah tahu salah. Segelas teh ini, anggap permintaan maafku. Kakak Nadia sudah lama meninggalkan rumah. Kau nggak minum teh yang dituangkan ayah?
Katakanlah, ada apa memintaku? Ada apa? Ibu, ada apa denganmu? Kalian menipuku buat pulang, membiusku. Sebenarnya kenapa? Ini hal bagus. Aku dan ayahmu sudah mencarikan jodoh buatmu. Kami takut kau menolak, jadi... Benar Kakak Nadia? Ayah, ibu juga sudah mencarikan jodoh buatmu. Pria itu si Pandu yang berjualan sayur di timur kota. Dia bersedia memberikan mas kawin 1 miliar. Apakah kalian lagi menindas ibuku? Jangan tindas ibuku. Jangan lukai anakku. Dasar bocah, tinggal di sini. Keluarkan aku! Keluarkan aku! Kalian orang-orang jahat! Kakak Nadia, jujur saja padamu, mas kawin 1 miliar dari Pandu sudah ayah terima. Nantinya itu bakal jadi mas kawinku. Jadi pernikahan ini, kau tetap harus menikah. Aku lupa beritahu kau. Yani juga sudah mau menikah. Prianya itu Pak Leo, wakil direktur grup Fuma. Dia itu orang penting. Kakak Nadia pasti gak menduga kan, aku ini mendapatkan suami yang kaya. Ini gak bisa dibandingkan sama pria selingkuhanmu itu. Kau mimpi pun gak bisa mendapatkan orang sukses ini. Kali ini, Yani sudah menaikkan harga diri keluarga kita. Orang penting kayak Pak Leo. Mas kawin kita juga nggak boleh kurang. Ini pemikiranku. Aku mau membeli rumah baru buat adikmu. Sekarang lagi kurang uang. Ayah, apakah kau sudah lupa? Aku juga putrimu. Kalau kali ini bukan kau pura-pura sakit parah buat menipuku pulang, aku nggak bakal pulang. Yani bisa menikah sama orang penting. Itu harga diri keluarga kita. Kau sebagai kakak, apa salahnya berkontribusi? Lagi pula, kau hamil di luar nikah. Itu memalukan. Sekarang sudah bagus ada yang mau menikahimu. Kakak Nadia, kau juga jangan marah. Kita kakak dan adik. Sama-sama menikah. Aku menikah sama orang sukses kayak Pak Leo. Sedangkan kau menikah sama Pandu yang berjualan sayur. Ini bagus banget. Sekarang aku telepon ya sama Pandu. Aku minta dia jemput pengantinnya. Ayah, di kantor masih banyak urusan. Aku kembali ke kantor dulu. Nggak boleh pergi. Hasil tes belum keluar. Ayah, aku dan dia sama sekali gak pernah bertemu. Mana mungkin punya anak sebesar ini? Ini hal yang mustahil. Buat apa buang waktu? Hasil sudah ada. Itu anak kandung. Benny itu anak kandung Pak Leon. Di kehidupan lalu, setelah mimpi indah yang semu itu berakhir, ternyata aku nggak sengaja hamil. Ayah, kakak Nadia gak tahu malu. Apa bakal mempengaruhi pernikahanku? Ibu tiri dan adik tiri memanfaatkan situasi buat memfitnahku. Mereka menindasku, menggugurkan anakku, menjualku ke gunung, membuat hidupku tersiksa. Setelah terlahir kembali di kehidupan ini, aku kabur dari keluarga Kuron, membesarkan anakku dengan lancar. Jadi ini grup Fuma. Katanya emosi CEO mereka buruk banget, tapi gajinya tinggi. Semangat, wawancara pasti berhasil. Ibu semangat. Aku menyayangimu. Benny memang anak baik. Kau tunggu ibu di sini, ibu bakal segera kembali. Baik. Pergilah. Akhirnya sudah sendirian. Kali ini aku bakal kaya. Halo, nak. Hari ini kau harus ikut kencan buta dan kalau bisa langsung menikah. Jangan banyak bicara. Meneruskan keturunan itu prioritasmu. Sekarang aku ingin banget punya seorang cucu yang langsung masuk ke pelukanku dan memanggilku. Kakek,
Kakek, Apa-apaan itu? Anak ini kenapa mirip banget sama Leon saat kecil? Apakah ini cucu yang Leon berikan padaku? kakek, ada orang jahat yang mau menangkap Benny. Dia pasti Bukan, menculik. kau salah orang. Ini salah paham. Salah paham. Hajar dia. Berhenti. Terima kasih, kakek. Kakek hebat banget. Orang jahatnya langsung kabur. Tentu saja. Kenapa begitu mendengar kau memanggilku kakek, aku langsung merasa lega ya? Kau ini betapa bahagianya kalau kau memang beneran cucuku. Kau tunggu ibumu di sini ya. Kakek ada urusan. Aku pergi dulu. Di sini aman. Kakek, sampai jumpa. Jaga anak ini. Proposal yang kayak gini masih berani dikeluarkan. Sungguh berani banget. Kerjakan ulang. Leon, emosimu sekarang makin lama makin kasar. Aku nggak berdaya. Ayah, aku insomnia selama 8 tahun. Melampiaskan emosiku bisa meredakan tekanan mentalku. Nah, aku punya kabar bagus. Tadi di bawah kantor, aku melihat seorang anak yang mirip banget sama kau saat kecil. Apakah mungkin dia itu cucuku? Ayah, apa kau makan jamur beracun? Perlukah aku panggil ambulans? Dasar kau ini. Kau yang makan jamur beracun. Ayah, aku tahu kau mau gendong cucu. Tapi sekarang aku beneran gak tertarik. Hah? Tunggu aku sembuhkan insomniaku dulu. Gimana? Sudah 8 tahun dan sudah banyak ahli yang mengobatinya. Mana mungkin bisa sembuh semudah itu? Bangunlah. Apa kau pura-pura mati? Aku nggak punya uang buat kau. Hah? Perusahaan sebesar ini? Apakah di sini ada kamera pengawas? Ada yang mau memerasku? Ini... Hentikan. Kalian... Tanda-tanda vitalnya normal. Pak Leon memang sudah tertidur. Sudah tertidur. Sudah 8 tahun. 8 tahun dia insomnia. Aku sudah mencari tim medis yang terbaik juga tidak bisa menyembuhkannya. Benar. Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan padanya? Aku kayaknya nggak melakukan apa-apa. Apapun yang kau lakukan padanya, anak ini akhirnya sudah tertidur. Dia sudah berjanji padaku, asalkan insomnianya sembuh, maka bakal memberikan keturunan pada keluarga. Nona, aku bawa kau ke suatu tempat. Ayo, ikut aku. Ayo. Pak, buat apa Anda bawa aku kemari? Nona, kau mau suami nggak? Transfer diterima 1 miliar.
Transfer diterima 1 miliar. 1 miliar? Ini terlalu banyak. Pak, aku nggak bisa terima. Ini nggak banyak. Ini mas kawin dari Transfer kami. diterima Kau 1 terima saja. miliar. Anggap saja ini niat baik Diterima kami ya. 1 miliar. Transfer diterima. Jangan ditekan lagi. Aku baru saja bertemu Pak Leon. Gimana kalau kita tunggu Pak Leon bangun dan tanya pendapatnya? Benar juga. Sekarang anak muda bergaul, uang bukan yang paling penting. Yang terpenting itu tetap harus ada mobil dan rumah kan? Mobil mewah edisi terbatas, villa di pantai, termasuk ada rumah dan mobil kan? Ini terlalu berlebihan. Bukan itu maksudku. Aku paham. Ibunya anak ini meninggal di usia muda. Aku bisa berenang. Kalau jatuh ke dalam air, minta dia menolongmu dulu. Pak, Anda salah paham. Aku merasa hubunganku sama Pak Leon masih belum ada dasar. Dasar hubungan. Iya, itu lebih nggak perlu khawatir lagi. Aku paling paham sifat anak ini. Dia punya otot perut. Coba kau lihat. Lihatlah, dasar hubungan kalian pasti bakal kokoh. Ayo, kau rabalah. Tenang saja, mereka nggak melihat. Pak, dasar yang aku bilang bukan dasar yang ini. Lagi pula, aku juga punya seorang anak. Gimana kalau Anda pertimbangkan orang lain saja? Pertimbangkan apanya? Kau itu penyelamat anak ini. Kalau masalah anakmu, lebih nggak perlu dipertimbangkan lagi. Aku sudah minta orang membawa anakmu kemari. Oh, tapi aku bilang dulu. Aku cuma mengakui kau sebagai menantuku. Aku nggak akui anak itu. Kalau cucuku, itu harus dari anakku. Ibu, kakek juga ada di sini. Benny? Iya, kakek ada di sini. Ibu, setiap kali aku memanggil kakek, dia bahkan menjawab dengan semangat. Bahkan memanggilku sebagai cucunya. Apakah dia lagi memanfaatkan aku? Itu karena kakek menyukaimu. Oh, aku juga menyukai kakek ini. Pak, tadi aku sudah dengar dari Benny. Terima kasih sudah menolong Benny. Ini bukan apa-apa. Kalau mau berterima kasih, lebih baik wujudkan keinginanku. Mendaftar nikah sama dia. Pak, beneran gak perlu tanya pendapatnya. Setelah anak ini bangun, maka semua sudah telat. Pak, apakah ini sesuai aturan? Tenang saja. Aku ayahnya. Mana mungkin aku menjebaknya. Baik, menantuku. Lebih mesra. Lihat kamera. 3, 2, 1. Selesai. Dasar bocah. Tetap saja aku yang bantu kau urus. Aku tiba-tiba nikah gitu saja. Rasanya kayak bermimpi. Benny, sekarang aku beneran kakekmu. Bisakah kau panggil kakek lagi? Kakek. Inilah perasaannya. Benny, hari ini kakek lagi senang banget. Ini amplop merah buat Benny. Anggap saja hadiah. Kenapa? Kenapa kau nggak mau? Benny suka kakek, ingin menghibur kakek. Kalau aku menerima uang, rasanya sudah berbeda. Ini pasti cucu kandungku. Benny, bisakah kau memberiku selai rambutmu? Sudah berapa lama aku tertidur? Di mana ini? Siapa yang bisa jelaskan padaku ada apa ini?
Bukankah kau sudah bisa tidur? Aku sudah tertidur. Kau membantuku mendaftar nikah. Dan bahkan foto pernikahan. Fotonya bagus kan? Kau memang ayah kandungku. Sudahlah. Aku mau bicara berdua. Sama istriku. Benny, kakek bawa kau main gimana? Baik. Cepat banget kaburnya. Nona Nadia kenapa menghindar? Kau sudah menjadi istriku. Pak Leon, aku bukan sengaja mau memanfaatkan kondisimu, tapi ayahmu sudah menolong Benny. Makanya aku... Tapi kalau Anda nggak mau, aku bisa cerai kapan saja. Aku sudah insomnia selama 8 tahun. Gak sengaja bertemu dia. Aku malah sudah tertidur. Bahkan melakukan itu sama dia di dalam mimpi. Sebenarnya siapa dia? Pernahkah aku bertemu dia? Pak Leon, Anda mau apa? Nona Nadia, di dalam masa tenang 30 hari, kau masih menjadi istriku. Kau boleh pakai uangku. Tapi jangan sampai ada niat yang keterlaluan. Sudah paham? Iya. Kenapa dia bisa menyembuhkan insomnia aku? Sebenarnya, apa hubungan kita? Aku mau memakai 30 hari ini buat memeriksa dengan jelas. Pak Leon. Di mana Nyonya? Sudah diatur kan? Nyonya menjawab telepon dan langsung membawa Benny pergi. Kayaknya ada yang sakit. Kulihat dia terburu-buru. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku mau tes DNA. Ayah. Bukankah kau bilang kau sakit sampai parah banget dan minta aku dan Benny segera pulang menemuimu? Kau menipuku. Kalau nggak bilang gitu, apa kau bakal pulang? Sudah bertahun-tahun gak jumpa. Ayo duduk. Selama bertahun-tahun ini, aku juga tahu kau hidup menderita di luar. Kau sudah tersakiti, aku juga sudah tahu salah. Segelas teh ini, anggap permintaan maafku. Kakak Nadia sudah lama meninggalkan rumah. Kau nggak minum teh yang dituangkan ayah? Katakanlah, ada apa memintaku? Ada apa? Ibu, ada apa denganmu? Kalian menipuku buat pulang, membiusku. Sebenarnya kenapa? Ini hal bagus. Aku dan ayahmu sudah mencarikan jodoh buatmu. Kami takut kau menolak, jadi... Benar Kakak Nadia? Ayah, ibu juga sudah mencarikan jodoh buatmu. Pria itu si Pandu yang berjualan sayur di timur kota. Dia bersedia memberikan mas kawin 1 miliar. Apakah kalian lagi menindas ibuku? Jangan tindas ibuku. Jangan lukai anakku. Dasar bocah, tinggal di sini. Keluarkan aku! Keluarkan aku! Kalian orang-orang jahat! Kakak Nadia, jujur saja padamu.
Mas kawin 1 miliar dari Pandu sudah ayah terima. Nantinya itu bakal jadi mas kawinku. Jadi pernikahan ini kau tetap harus menikah. Aku lupa beritahu kau. Yani juga sudah mau menikah. Prianya itu Pak Leo, wakil direktur grup Fuma. Dia itu orang penting. Kakak Nadia pasti gak menduga kan aku ini mendapatkan suami yang kaya. Ini gak bisa dibandingkan sama pria selingkuhanmu itu. Kau mimpi pun gak bisa mendapatkan orang sukses ini. Kali ini Yani sudah menaikkan harga diri keluarga kita. Orang penting kayak Pak Leo. Mas kawin kita juga nggak boleh kurang. Ini pemikiranku. Aku mau membeli rumah baru buat adikmu. Sekarang lagi kurang uang. Ayah, apakah kau sudah lupa? Aku juga putrimu. Kalau kali ini bukan kau pura-pura sakit parah buat menipuku pulang, aku gak bakal pulang. Yani bisa menikah sama orang penting. Itu harga diri keluarga kita. Kau sebagai kakak, apa salahnya berkontribusi? Lagi pula, kau hamil di luar nikah. Itu memalukan. Sekarang sudah bagus ada yang mau menikahimu. Kakak Nadia, kau juga jangan marah. Kita kakak dan adik. Sama-sama menikah. Aku menikah sama orang sukses kayak Pak Leo. Sedangkan kau menikah sama Pandu yang berjualan sayur. Ini bagus banget. Sekarang aku telepon ya sama Pandu. Aku minta dia jemput pengantinnya. Ayah, di kantor masih banyak urusan. Aku kembali ke kantor dulu. Nggak boleh pergi. Hasil tes belum keluar. Ayah, aku dan dia sama sekali gak pernah bertemu. Mana mungkin punya anak sebesar ini? Ini hal yang mustahil. Buat apa buang waktu? Hasil sudah ada. Itu anak kandung. Benny itu anak kandung Pak Leon. Di kehidupan lalu, setelah mimpi indah yang semu itu berakhir, ternyata aku gak sengaja hamil. Ayah, kakak Nadia gak tahu malu. Apa bakal mempengaruhi pernikahanku? Ibu tiri dan adik tiri memanfaatkan situasi buat memfitnahku. Mereka menindasku, menggugurkan anakku, menjualku ke gunung, membuat hidupku tersiksa. Setelah terlahir kembali di kehidupan ini, aku kabur dari keluarga Kuron. Membesarkan anakku dengan lancar. Jadi ini grup Fuma. Katanya emosi CEO mereka buruk banget, tapi gajinya tinggi. Semangat, wawancara pasti berhasil. Ibu semangat. Aku menyayangimu. Benny memang anak baik. Kau tunggu ibu di sini, ibu bakal segera kembali. Baik. Pergilah. Akhirnya sudah sendirian. Kali ini aku bakal kaya. Halo, nak. Hari ini kau harus ikut kencan buta dan kalau bisa langsung menikah. Jangan banyak bicara. Meneruskan keturunan itu prioritasmu. Sekarang aku ingin banget punya seorang cucu yang langsung masuk ke pelukanku dan memanggilku. Kakek. Kakek. Apa-apaan itu? Anak ini kenapa mirip banget sama Leon saat kecil? Apakah ini cucu yang Leon berikan padaku? Kakek, ada orang jahat yang mau menangkap Benny. Dia pasti menculik. Kau salah orang. Ini salah paham. Salah paham. Hajar dia. Berhenti. Terima kasih kakek. Kakek hebat banget. Orang jahatnya langsung kabur. Tentu saja. Kenapa begitu mendengar kau memanggilku kakek, aku langsung merasa lega ya? Kau ini betapa bahagianya kalau kau memang beneran cucuku. Kau tunggu ibumu di sini ya. Kakek ada urusan. Aku pergi dulu. Di sini aman. Kakek, sampai jumpa. Jaga anak ini. Proposal yang kayak gini masih berani dikeluarkan. Sungguh berani banget.
Kerjakan ulang. Leon, emosimu sekarang makin lama makin kasar. Aku nggak berdaya. Ayah, aku insomnia selama 8 tahun. Melampiaskan emosiku bisa meredakan tekanan mentalku. Nah, aku punya kabar bagus. Tadi di bawah kantor, aku melihat seorang anak yang mirip banget sama kau saat kecil. Apakah mungkin dia itu cucuku? Ayah, apa kau makan jamur beracun? Perlukah aku panggil ambulans? Dasar kau ini. Kau yang makan jamur beracun. Ayah, aku tahu kau mau gendong cucu. Tapi sekarang aku beneran gak tertarik. Hah? Tunggu aku sembuhkan insomniaku dulu. Gimana? Sudah 8 tahun dan sudah banyak ahli yang mengobatinya. Mana mungkin bisa sembuh semudah itu? Bangunlah. Apa kau pura-pura mati? Aku nggak punya uang buat kau. Hah? Perusahaan sebesar ini? Apakah di sini ada kamera pengawas? Ada yang mau memerasku? Ini... Hentikan! Kalian... Tanda-tanda vitalnya normal. Pak Leon memang sudah tertidur. Sudah tertidur. Sudah 8 tahun. 8 tahun dia insomnia. Aku sudah mencari tim medis yang terbaik juga tidak bisa menyembuhkannya. Benar. Apa yang sebenarnya sudah kau lakukan padanya? Aku kayaknya nggak melakukan apa-apa. Apapun yang kau lakukan padanya, anak ini akhirnya sudah tertidur. Dia sudah berjanji padaku, asalkan insomnianya sembuh, maka bakal memberikan keturunan pada keluarga. Nona, aku bawa kau ke suatu tempat. Ayo, ikut aku. Ayo. Pak, buat apa Anda bawa aku kemari? Nona, kau mau suami nggak? Transfer diterima 1 miliar. Transfer diterima 1 miliar. 1 miliar? Ini terlalu banyak. Pak, aku nggak bisa terima. Ini nggak banyak. Ini mas kawin dari Transfer kami. diterima Kau terima 1 saja. miliar. Anggap saja ini niat baik Diterima kami ya. 1 miliar. Transfer diterima. Jangan ditekan lagi. Aku baru saja bertemu Pak Leon. Gimana kalau kita tunggu Pak Leon bangun dan tanya pendapatnya? Benar juga. Sekarang anak muda bergaul, uang bukan yang paling penting. Yang terpenting itu tetap harus ada mobil dan rumah kan? Mobil mewah edisi terbatas, villa di pantai, termasuk ada rumah dan mobil kan? Ini terlalu berlebihan. Bukan itu maksudku. Aku paham. Ibunya anak ini meninggal di usia muda. Aku bisa berenang. Kalau jatuh ke dalam air, minta dia menolongmu dulu. Pak, Anda salah paham. Aku merasa hubunganku sama Pak Leon masih belum ada dasar. Dasar hubungan? Iya, itu lebih nggak perlu khawatir lagi.
Aku paling paham sifat anak ini. Ini, dia punya otot perut. Coba kau lihat. Lihatlah, dasar hubungan kalian pasti bakal kokoh. Ayo, kau rabalah. Tenang saja, mereka nggak melihat. Pak, dasar yang aku bilang bukan dasar yang ini. Lagi pula, aku juga punya seorang anak. Gimana kalau Anda pertimbangkan orang lain saja? Pertimbangkan apanya? Kau itu penyelamat anak ini. Kalau masalah anakmu, lebih nggak perlu dipertimbangkan lagi. Aku sudah minta orang membawa anakmu kemari. Oh, tapi aku bilang dulu, aku cuma mengakui kau sebagai menantuku. Aku nggak akui anak itu. Kalau cucuku, itu harus dari anakku. Ibu, kakek juga ada di sini. Benny? Iya, kakek ada di sini. Ibu, setiap kali aku memanggil kakek, dia bahkan menjawab dengan semangat. Bahkan memanggilku sebagai cucunya. Apakah dia lagi memanfaatkan aku? Itu karena kakek menyukaimu. Oh, aku juga menyukai kakek ini. Pak, tadi aku sudah dengar dari Benny. Terima kasih sudah menolong Benny. Ini bukan apa-apa. Kalau mau berterima kasih, lebih baik wujudkan keinginanku. Mendaftar nikah sama dia. Pak, beneran gak perlu tanya pendapatnya. Setelah anak ini bangun, maka semua sudah telat. Pak, apakah ini sesuai aturan? Tenang saja. Aku ayahnya. Mana mungkin aku menjebaknya. Baik, menantuku. Lebih mesra. Lihat kamera. 3, 2, 1. Selesai. Dasar bocah. Tetap saja aku yang bantu kau urus. Aku tiba-tiba nikah gitu saja. Rasanya kayak bermimpi. Benny, sekarang aku beneran kakekmu. Bisakah kau panggil kakek lagi? Kakek. Inilah perasaannya. Benny, hari ini kakek lagi senang banget. Ini amplop merah buat Benny. Anggap saja hadiah. Kenapa? Kenapa kau nggak mau? Benny suka kakek. Ingin menghibur kakek. Kalau aku menerima uang, rasanya sudah berbeda. Ini pasti cucu kandungku. Benny, bisakah kau memberiku sehelai rambutmu? Sudah berapa lama aku tertidur? Di mana ini? Siapa yang bisa jelaskan padaku ada apa ini? Bukankah kau sudah bisa tidur? Aku sudah tertidur. Kau membantuku mendaftar nikah. Dan bahkan foto pernikahan. Fotonya bagus kan? Kau memang ayah kandungku. Sudahlah. Aku mau bicara berdua. Sama istriku. Benny, kakek bawa kau main gimana? Baik. Cepat banget kaburnya. Nona Nadia kenapa menghindar? Kau sudah menjadi istriku. Pak Leon, aku bukan sengaja mau memanfaatkan kondisimu, tapi ayahmu sudah menolong Benny. Makanya aku... Tapi kalau Anda nggak mau, aku bisa cerai kapan saja.
Aku sudah insomnia selama 8 tahun. Gak sengaja bertemu dia. Aku malah sudah tertidur. Bahkan melakukan itu sama dia di dalam mimpi. Sebenarnya siapa dia? Pernahkah aku bertemu dia? Pak Leon, Anda mau apa? Nona Nadia, di dalam masa tenang 30 hari, kau masih menjadi istriku. Kau boleh pakai uangku. Tapi jangan sampai ada niat yang keterlaluan. Sudah paham? Iya. Kenapa dia bisa menyembuhkan insomnia aku? Sebenarnya, apa hubungan kita? Aku mau memakai 30 hari ini buat memeriksa dengan jelas. Pak Leon. Di mana Nyonya? Sudah diatur kan? Nyonya menjawab telepon dan langsung membawa Benny pergi. Kayaknya ada yang sakit. Kulihat dia terburu-buru. Ayah, apa yang kau lakukan? Aku mau tes DNA. Ayah. Bukankah kau bilang kau sakit sampai parah banget dan minta aku dan Benny segera pulang menemuimu? Kau menipuku. Kalau nggak bilang gitu, apa kau bakal pulang? Sudah bertahun-tahun gak jumpa. Ayo duduk. Selama bertahun-tahun ini, aku juga tahu kau hidup menderita di luar. Kau sudah tersakiti, aku juga sudah tahu salah. Segelas teh ini, anggap permintaan maafku. Kakak Nadia sudah lama meninggalkan rumah. Kau nggak minum teh yang dituangkan ayah? Katakanlah, ada apa memintaku? Ada apa? Ibu, ada apa denganmu? Kalian menipuku buat pulang, membiusku. Sebenarnya kenapa? Ini hal bagus. Aku dan ayahmu sudah mencarikan jodoh buatmu. Kami takut kau menolak, jadi... Benar Kakak Nadia? Ayah, ibu juga sudah mencarikan jodoh buatmu. Pria itu si Pandu yang berjualan sayur di timur kota. Dia bersedia memberikan mas kawin 1 miliar. Apakah kalian lagi menindas ibuku? Jangan tindas ibuku. Jangan lukai anakku. Dasar bocah, tinggal di sini. Keluarkan aku! Keluarkan aku! Kalian orang-orang jahat! Kakak Nadia, jujur saja padamu. Mas kawin 1 miliar dari Pandu sudah ayah terima. Nantinya itu bakal jadi mas kawinku. Jadi pernikahan ini kau tetap harus menikah. Aku lupa beritahu kau. Yani juga sudah mau menikah. Prianya itu Pak Leo, wakil direktur grup Fuma. Dia itu orang penting. Kakak Nadia pasti gak menduga kan? Aku ini mendapatkan suami yang kaya. Ini gak bisa dibandingkan sama pria selingkuhanmu itu. Kau mimpi pun gak bisa mendapatkan orang sukses ini. Kali ini, Yani sudah menaikkan harga diri keluarga kita. Orang penting kayak Pak Leo. Mas kawin kita juga nggak boleh kurang. Ini pemikiranku. Aku mau membeli rumah baru buat adikmu. Sekarang lagi kurang uang. Ayah, apakah kau sudah lupa? Aku juga putrimu. Kalau kali ini bukan kau pura-pura sakit parah buat menipuku pulang, aku nggak bakal pulang. Yani bisa menikah sama orang penting. Itu harga diri keluarga kita. Kau sebagai kakak, apa salahnya berkontribusi? Lagi pula, kau hamil di luar nikah. Itu memalukan. Sekarang sudah bagus ada yang mau menikahimu.
Kakak Nadia, kau juga jangan marah. Kita kakak dan adik. Sama-sama menikah. Aku menikah sama orang sukses kayak Pak Leo. Sedangkan kau menikah sama Pandu yang berjualan sayur. Ini bagus banget. Sekarang aku telepon ya sama Pandu. Aku minta dia jemput pengantinnya. Ayah, di kantor masih banyak urusan. Aku kembali ke kantor dulu. Nggak boleh pergi. Hasil tes belum keluar. Ayah, aku dan dia sama sekali gak pernah bertemu. Mana mungkin punya anak sebesar ini? Ini hal yang mustahil. Buat apa buang waktu? Hasil sudah ada. Itu anak kandung. Benny itu anak kandung Pak Leon.